Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Helen dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran ke-8, berubah dan menjadi baru. Anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita berdoa dulu sebelum kita belajar supaya kita selalu disertai Tuhan Yesus. Paulus memiliki nama asli Saulus. Ia seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Dengan segenap kemampuannya, ia berusaha membaca semua aturan yang dikeluarkan oleh imam besar. Waktu itu banyak pengikut Kristus dicari oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, dan ada juga yang dibunuh. Saulus adalah seorang pemuda yang sangat membenci pengikut Kristus. Karena itu, ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Suatu hari, Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar, sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil Saulus. Katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui. Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga Saulus dapat melihat dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi murid Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Anak-anak, Saulus adalah tokoh yang mudah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Merasa diri paling benar, kemudian menyalahkan orang lain, lalu menyiksanya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Karena itu, pantas untuk dihukum atau disiksa. Saulus merasa memiliki hak untuk menghakimi orang Kristen. Namun, Tuhan tetap menyayangi Saulus. Itulah sebabnya Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus meskipun Saulus sangat jahat. Saulus diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya. Kini Saulus menjadi manusia baru dan namanya menjadi Paulus. Proses perubahan diri. Anak-anak, apabila dalam kehidupan sehari-hari kita selalu merasa diri kita paling benar,
Itu sama saja dengan orang yang sakit yang tidak akan pernah mau pergi berobat ke dokter atau ke rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya. Kita perlu memeriksa diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat ataukah sakit. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan kita. Kita pun perlu selalu memeriksa apakah kata-kata, sikap, dan perbuatan kita yang menyakiti orang lain dan Tuhan juga kita sakiti. Apakah itu kita sengaja atau tidak? Nah, jika iya, kita perlu berubah. Saulus adalah juga orang yang merasa diri paling benar di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Bahkan ia merasa sebagai pembela Tuhan, lalu mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Orang yang saleh belum tentu dapat bersikap baik terhadap orang lain yang tidak seide, seagama, sekeluarga, atau satu sekolah. Karena itu, kita perlu hati-hati dan selalu memeriksakan diri, atau disebut juga introspeksi diri. Anak-anak, perubahan diperlukan agar pemahaman kita tidak sempit. Kita perlu terus-menerus belajar dan menyelidiki hati dan pikiran kita agar tidak dipenuhi dengan pikiran yang negatif atau pikiran yang jahat terhadap sesama kita. Misalnya, merencanakan yang jahat terhadap teman, ataukah tawuran dengan siswa sekolah lain, hanya karena kita diprovokasi oleh orang lain. Kita harus dapat memilah yang baik kita lakukan, yang tidak baik tidak usah kita tiru. Anak-anak, setelah kita belajar tadi, kalau boleh Ibu rangkum, perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik, lebih bijaksana. Hal itu ditandai dengan perubahan pikiran, kata-kata, sikap, dan perbuatan yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan menolong dan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan untuk menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, kita harus selalu belajar, dan belajar. Tentu saja ketika kita belajar, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berada di sekitar kita. Anak-anak yang baik, pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini berguna bagi kehidupan anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan tutup dengan doa supaya Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan kita. Tuhan memberkati.